Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Nur Salam, mahasiswa Universitas Nasional, Program Studi Pariwisata, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Geografi Pariwisata. Yang saya akan jelaskan ialah Taman Wisata Alam Gunung Pancar. Salah satu wisata alam yang saat ini berpotensi untuk dikembangkan di Kabupaten Bogor ialah Taman Wisata Alam Gunung Pancar. Wisata alam Gunung Pancar merupakan daerah wisata yang menyajikan pemandangan hijau dan asri. Wisata alam dapat diketahui bahwasannya mampu merelaksasi atas kepenatan aktivitas padat yang terjadi di ibu kota maupun di daerah lainnya. Pengembangan pariwisata pada sesuatu wilayah tujuan wisata selalu akan diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaat bagi rakyat pembangunan pariwisata, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 9. Pariwisata merupakan sektor yang ikut berperan penting dalam usaha peningkatan pendapatan. Indonesia merupakan negara yang memiliki keindahan alam dan keanekaragaman budaya, sehingga perlu adanya peningkatan sektor pariwisata. Pariwisata juga dianggap sebagai sektor yang menguntungkan dan sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai salah satu aset yang digunakan sebagai sumber yang menghasilkan bagi bangsa dan negara. Taman Wisata Alam Gunung Pancar memiliki daya tarik dan merupakan daerah tujuan wisata yang menyuguhkan atmosfer pegunungan dengan bentangan hitam pinus yang cukup luas. Daya tarik wisata alam Gunung Pancar. Yang pertama, yaitu ialah Taman Wisata Alam Gunung Pancar menyuguhkan pesona eksotis, yakni pegunungan yang hijau dan asri, serta dikelilingi oleh hutan pinus yang cukup luas. 2. Area Taman Wisata Alam Gunung Pancar menggambarkan salah satu wilayah lindung yang saat ini keberadaannya sangat layak bernilai untuk kehidupan penduduk sekitar. 2. Potensi wisata. Potensi alam. Potensi alam merupakan suatu keadaan jenis flora atau fauna yang ada pada daerah bentang alam, misalnya pantai, hutan, dan lain-lain. Potensi alam yang berada di Taman Wisata Alam Gunung Pancar itu sendiri masih memiliki berbagai keanekaragaman lainnya. Bisa kita lihat jenis floranya. Jenis flora di Taman Wisata Alam Gunung Pancar itu sendiri mempunyai luas kawasan seluas kurang lebih 60 hektar, yang diantaranya ditumbuhi dengan jenis tumbuhan antara lain A. Tusam, yaitu bisa disebut juga Pinus merkusil, kemudian jenjing atau Paraserianthes falcataria, kaya Afrika, Maesopsis emini, meranti Sorea sp. Tanaman tersebut diperkirakan ditanam sekitar tahun 1982 sampai 1983. Tipe vegetasi hutan alam terletak di lereng sampai puncak Gunung Pancar seluas kurang lebih 15 hektar dengan jenis vegetasi. Vegetasi vegetasinya di antara lain ialah rasamala, puru, pasang, beringin, puspa, saninten, rotan, dan jenis-jenis liana lainnya. Selain itu, terdapat pula jenis fauna yang berada di Taman Wisata Alam Gunung Pancar. Di antaranya ialah burung elang atau yang bernama latin Haliastur indus, kemudian owa Jawa dengan nama lain Hilobets woloch, kemudian burung surili, burung cucak kutilang, monyet kera, jelarang, babi hutan, ayam hutan merah. Potensi kebudayaan. Potensi kebudayaan yaitu semua hasil cipta, rasa, dan karsa manusia baik berupa adat istiadat, kerajinan tangan, kesenian, bangunan, atau monumen, dan lain-lain. Potensi kebudayaan di Taman Wisata Alam Gunung Pancar itu sendiri, diantaranya ialah masyarakat setempat yang masih menyediakan sebagai sarana untuk tarian budaya daerah setempat. Kemudian, potensi manusia. Manusia juga memiliki potensi yang dapat digunakan sebagai daya tarik wisata lewat tarian dan pementasan budaya. Gunung Pancar itu sendiri terletak pada ketinggian 300 sampai 800 meter di atas permukaan laut, dengan topografi landai sampai bergelombang terjal dengan kemiringan sekitar 15 sampai 40%. Bagian tertinggi yaitu pada puncak Gunung Pancar,
dengan memiliki tinggi 800 meter dan pasir astana dengan 700 meter ya. Kondisi geografi Taman Wisata Alam Gunung Pancar. Taman Wisata Alam Gunung Pancar memiliki luas areal kurang lebih 447,5 hektar. Secara geografis, kawasan ini terletak antara 106.052 sampai 106.054 bujur timur dan 6.036 lintang selatan. Sedangkan secara administrasi, pemerintah wilayah tersebut terletak di Desa Karangtengah, Kecamatan Babuakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Geografi mempelajari aspek alam dengan manusia secara terintegrasi pariwisata yang sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan ruang oleh manusia. Unsur 3A di Taman Wisata Alam Gunung Pancar. Atraksi. Atraksi yang mempengaruhi pada kawasan Taman Wisata Alam Gunung Pancar berjumlah 5. Di antara lain ialah camping ground, spot selfie, area sepeda gunung, pemandian air panas, dan taman bermain. Masing-masing atraksi tersebut memiliki ciri khasnya tersendiri. 2. Amenitas. Fasilitas yang terdapat di kawasan Taman Wisata Alam Gunung Pancar terdiri dari parkiran, loket, pos jaga, kantor pengelola, toilet, musola, jalan setapak, dan paving blok. Warung wisata, papan petunjuk, papan larangan, dan tempat duduk cukup, lengkap, dan memadai. Toilet yang terdapat pada kawasan Gunung Pancar dapat dikatakan baik aksesibilitas atau kemudahan berkunjung sangat menopang untuk kemajuan suatu wisata. Semakin bagus aksesibilitas suatu wisata, maka pengunjung akan merasa nyaman mengunjungi suatu tempat wisata. Wisatawan yang berkunjung ke Taman Wisata Alam Gunung Pancar. Karakteristik wisatawan yang terdapat pada kawasan Taman Wisata Alam Gunung Pancar yaitu cukup beragam. Karakteristik wisatawan meliputi jenis kelamin, usia, status, pendidikan terakhir, pekerjaan, dan pendapatan. Semua kalangan dari mulai menengah ke bawah hingga menengah ke atas pun bisa menikmati Taman Wisata Alam Gunung Pancar. Ia sangat memiliki tiket yang cukup terjangkau untuk membelinya. Kemudian faktor yang dapat mempengaruhi berkembangnya suatu kawasan wisata. Faktor internal. Faktor internal. Faktor internal merupakan faktor-faktor berupa daya tarik wisata yang meliputi kekuatan atau bisa juga disebut strength dan kelemahan weakness dalam menarik wisatawan di objek wisata alam Gunung Pancar. Analisis faktor internal yang meliputi kekuatan dan kelemahan dilakukan untuk mengetahui kondisi daerah tersebut secara internal. Faktor eksternal adalah faktor-faktor berupa daya tarik wisata yang meliputi peluang, opportunities, dan ancaman threats dalam menarik wisatawan di objek wisata alam Gunung Pancar. Analisis eksternal yang meliputi peluang dan ancaman dilakukan untuk mengetahui posisi daerah dalam berhadapan dengan lingkungan eksternalnya. Cukup sekian ya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.